Halo, selamat sore semuanya. Selamat malam. Selamat malam ya. Selamat malam, guys. Hai, hai. Selamat Kasih reaction ya, kasih semangat. malam. Kasih reaction, love-nya, love-nya. Kasih Halo, reaction, love. ini kok. Halo, guys, semuanya. Hari ini, Halo. Halo, sebelumnya, halo. kasih tulis di chat dulu. Kasih tulis di chat dulu. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Merry, ya, ya, ya. Merry Christmas. Yeay. Merry Nah, hari ini Christmas. sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kebaktian Christmas kita hari ini, kita ada sedikit Keliling quick Kak Ben. games nih. Quick gamesnya apa? Kita akan adain kuis Alkitab kecil-kecilan nih. Kita akan ada hadiahnya yang pasti. Aku bacakan dulu ya beberapa rules-nya yang kalian harus perhatikan. Yang pertama, kalian cuma perlu menyiapkan Alkitab. Kalian Alkitab, mungkin Alkitab fisik atau Alkitab handphone, kalian boleh siapkan yang mungkin biasanya nontonnya di nonton apa ya, yang biasa bacanya di handphone, boleh siapkan handphonenya gitu kan. Nah, yang kedua nanti kita akan sediakan PPT, nanti kalian akan ada pertanyaan di situ, kalian cepat-cepat nanti jawabnya di live chat. Nanti ada 3 pilihan jawaban, ada A, B, dan C. Nanti kalian langsung jawab di kolom chat ya. Nah, maksimal satu orang hanya boleh jawab satu kali saja. Jadi kalau kalian sudah jawab A, nggak boleh tiba-tiba diganti B atau diganti C gitu ya. Atau jawab langsung A, B, C gitu nggak boleh ya. Oke, kita mulai ya. Kita coba latihan dulu ya. Kita kasih satu pertanyaan. Oke, kalian sudah siap? Siap ya? Pertanyaan pertama, ini contoh dulu ya. Ini contoh. Kita kasih contoh dulu. Di manakah Bahtera Nuh kandas? Jawaban A, Gunung Gilead. Jawaban B, Gunung Ararat. Jawaban C, Gunung Horeb. Ayo, langsung dijawab, langsung dijawab, langsung dijawab. Wih, sudah ada ya, sudah ada jawabannya ya. Yang jawab benar ini Albert ya. Yes, Albert. Jawabannya jago loh. Albertnya jago ternyata wawasannya tentang dunia Alkitab ya. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita mulai ya. Ini baru baru permulaan ini. Ini kita mulai ini. Ya, sudah buka dong. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Siap-siap. Tulah terakhir yang menimpa bangsa Mesir. Jawaban A, pilihan A, kematian anak sulung. Jawaban B, penyakit sampar pada ternak. Atau jawaban C, hujan es. Ayo, ayo, cepat, 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 dijawab, dijawab, dijawab. Oke, di sini yang jawab pertama Samuel ya. Yes, Samuel, kamu dapat jawaban yang pertama. Kamu congrats dulu, tepuk tangan buat Samuel. Yeay. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Nanti, oh ya, aku mengingatkan untuk kalian nanti setelah aku sebutkan pertanyaannya, nanti aku akan sebutkan countdown dulu beberapa 3 detik, nanti kalian baru jawab ya. Oke? Pertanyaan kedua. Di gunung manakah Musa meninggal? Jawaban pertama, Gunung Sinai. Jawaban kedua, Gunung Nebo. Jawaban ketiga, Gunung Horeb. 1, 2, 3. Ye, Joshua ya. Wih, jago Joshua. Joshua siapa nih? Joshua Yong ya. Oke, mantap. Gunung Nebo ya, guys, jawabannya. Iya, oke. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Kaisar yang memerintah saat Tuhan Yesus lahir adalah jawaban yang pertama, Pontius Pilatus. Jawaban kedua, Herodes. Jawaban ketiga, Agustus. Ayo, siapa? 1, 2, 3. Jawab, 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 jawab. Waduh, ini ketua kita ini yang jawab benar. Lydia, selamat. Tepuk tangan buat Lydia. Reaction-nya wis. Jago loh Lydia ini. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, siapakah nama orang yang jatuh dari jendela saat Paulus berkhotbah? Oke, siap-siap ya. Pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang pertama, Aristarchus.
Jawaban yang kedua Eutychus. Jawaban yang ketiga Secundus. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Bingung. Ayo, siapa? Oke, yang menang adalah C. Bella atau Bella ini, yang paling cerewet ini ya. Yang paling cerewet akhirnya menang juga ya. Betul ya, jawabannya Eutychus. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita mulai ibadah kita kali ini. Ayo siap-siap ya, siap-siap. Di manakah tempat yang terdapat 12 mata air dan 7 pohon kurma? Oke, sudah siap? Sudah mikir pertanyaannya? Jawabannya apa ini? Nah, pilihan jawaban yang pertama. Pilihan jawaban yang pertama, Elim. Yang kedua, Mara. Yang ketiga, Eglaim. Oke, 1, 2, 3. Oke, Elvina ya di sini jawabnya paling cepat ya. Selamat Elvina. Kasih reaction. Oke, kalian sudah excited nih untuk ibadah kita kali ini? Oke, kita mulai langsung ya. Bye-bye guys. Oke, halo semuanya. Selamat Natal teman-teman The Movers semua. Dimanapun teman-teman berada, saya nggak bisa lihat ini. Ya, Natal kali ini kita bertemakan Simple Christmas teman-teman. Kalau mengingat di Alkitab, Christmas pertama ketika kelahiran Tuhan Yesus itu dirayakan dengan sangat simpel teman-teman. Dirayakan di palungan dengan hanya beberapa orang saja. Memang orang-orang pilihan Tuhan dan yang terdekat yang berkenan di hati Tuhan. Tapi dari acara yang simpel itu, perayaan yang simpel itu, dari first Christmas itu yang simpel, itu di-remember dan dirayakan bertahun-tahun, beratus-ratus, beribu-ribu tahun berikutnya, dirayakan secara terus-menerus, dan itu menjadi dampak yang luar biasa bagi kehidupan saya dan teman-teman juga pastinya. Dan hari ini kita merayakan yang namanya Simple Christmas. Kita rayakan dengan simple, ya kita hanya puji-pujian, kita menyembah bersama, kita tinggikan Tuhan bersama, kita cari Tuhan bersama-sama. Saya mau ngajak kita semua menyembah Tuhan bersama pada malam hari ini. Bukan sebagai pemuda yang Tuhan aku minta berkat-Mu, Tuhan aku minta rahmat-Mu, aku minta, jangan minta. Kita hari ini betul-betul cari Tuhan, kita betul-betul Tuhan aku mau dekat. Dan saya mau ngajak kita itu punya resolusi ini di tahun yang baru nanti juga. Kita resolusi Tuhan di tahun yang baru, saya mau semakin dekat padamu, saya semakin cinta padamu. Berikan aku hati yang cinta, makin cinta kepadamu. Dan saya mengajak kita menyanyikan satu lagu baru yang mungkin belum pernah dinyanyikan di The Movers. Di lagu ini ada satu kata-kata yang luar biasa menurut saya. Kata-katanya seperti ini. I just want you God, nothing else, nothing else. Nothing else will do. Dan saya mau ngajak kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment, I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Di kata-kata selanjutnya ini mengatakan, I'm sorry when I just gone through the motion. Ketika aku sedang moody, sedang gak enak rasanya, terus aku gak deket. Terus aku minta maaf karena aku menyanyikan lagu lain yang mungkin tidak berkenan di hatimu. Aku minta maaf ketika aku punya agenda dan aku melupakan Tuhan dengan berbagai macam alasan kita. Padahal kalau ngelihat hari-hari ini,
waktu kita itu banyak yang kita pakai untuk nonton, banyak yang kita pakai untuk main game, banyak yang kita pakai untuk macam-macam. I'm sorry when I forgot that you're enough. Ketika kita lupa bahwa Tuhan itu cukup. Selalu ingin lebih, selalu mengharapkan, selalu iri. Karena kita sekarang di dunia media sosial ya, kita selalu lihat teman kita kelihatannya lebih kaya, kelihatannya lebih sukses, kelihatannya melakukan banyak hal. Tapi kita lupa satu hal, bahwa Tuhan itu selalu cukup. Dan kita menyanyikan lagu ini bersama. I'm sorry when I've just gone through the motion. I'm sorry when I just not a soul. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. I never want to leave. Mari kita nyanyi bersama. I'm not here for blessings. Oh, I'm not here for blessings. No, God. Jesus, you don't owe me anything. More than anything that you can do. I just want you. Katakan sama, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry when I've just gone through the motion. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm sorry when I've gone with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. No, 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 no. Jesus, you don't owe me anything. More than anything that you can do. I just want you. Mari kita sama, I just want you, Jesus. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else.
just want to sit here at your feet, caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I caught up in your presence, Lord. Caught up in your presence. I just want to sit here. I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Sekarang mari kita bersama menyembah Tuhan. Mari kita bersama. Tuhan, aku mau Engkau, Tuhan. Tuhan, aku mau cari Engkau, Tuhan. Tuhan, aku mau dekat padamu, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tidak bisa kami hidup tanpamu, Tuhan. Oh, I just want you, Jesus. I just want you, Lord. I just want you, Jesus. No one else can replace you. No one else deserves. Come here and sit with me. Come here, be with me, Lord. It's my life not fulfilled without you, Jesus. I want you here with me, Lord. Hallelujah. I'm sorry when I come with my agenda. Ketika kami minta, ketika kami punya alasan untuk melakukan yang lain, Tuhan. Oh, hallelujah. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. Hallelujah. Oh, I just want you, Lord, more than anything in this world. Here with me, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, you are good, you are good, you are good. I'm sorry when I forgot about you, Jesus. I'm sorry for everything I did. I'm sorry when I'm sad to Jesus. Ampuni kami Tuhan. Jika kami punya banyak alasan untuk tidak datang kepadamu, Tuhan. Seringkali kita punya banyak alasan untuk tidak datang pada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, Tuhan, aku mau bertemu Engkau.
Ampuni kami Tuhan untuk setiap apa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap yang kami perbuat yang tidak menyukakan hati-Mu Tuhan. There is no better moment than within His presence. Seek His voice and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Katakan bersama, there is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. There is no better moment. There is no better moment. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Bersama katakan, I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, the less of me and more of Him. Mari kata sama, in this quiet place. In this quiet place, secret place, I wait only for Him.
this quiet place, secret place, I wait only for him in this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for him. Katakan lagi, in this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for him in this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in his presence. I wanna see Jesus face to face, worship in his home, the last of me and more of him. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in his presence. I wanna see Jesus face to face, worship in his holiness, the less of me and more of him. Worship in his holiness, the less of me and more of him. Oh, Jesus, I worship you, Jesus. I worship you, Jesus, 'cause I love you, 'cause I love you, Lord. I want to worship you all my life. I want to
mercy. No one can replace you, Lord. Datanglah selalu pada kami, Tuhan. Cintai kami selalu, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Oh, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Oh, Jesus. Hallelujah. Mari kita katakan sama bahwa Yesus, Kau sangat berarti di dalam hidup kami. Kau tidak tergantikan, Tuhan. Kau sangat berarti di hidup kami, Tuhan. Karena hanya Engkau, Tuhan, yang selalu ada di saat kami perlu. Mungkin orang tua kami tidak selalu ada di dalam hidup kami. Tapi kami tahu ketika kami berdoa, kami dekat padamu. Engkau selalu memberikan apa yang kami perlukan. Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu memperhatikan kami di setiap masa, di setiap waktu, Tuhan. Mari kita nyanyikan sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bersama katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita sama seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
untuk setiap hal baik, hal luar biasa yang sudah Dia lakukan kepada kita di dalam tahun ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan kita. Jangan biarkan bibir teman-teman diam. Nyanyikan, naikkan pujian buat Dia. Naikkan doamu yang terbaik buat Dia. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau baik kepada kami, Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sudah luar biasa dalam hidupku, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Buat teman-teman yang bisa berbahasa roh, saya mengajak teman-teman untuk berbahasa roh di hadapan Tuhan. Pakai bahasa roh itu untuk kamu berdoa kepada Tuhan, untuk kamu menaikkan sembahmu kepada Tuhan. Jangan biarkan bibirmu diam, jangan biarkan mulutmu tidak dipakai untuk memuji Tuhan. Mari kita ambil waktu kesempatan bersama-sama untuk kita menaikkan doa kita kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami semua datang. Ada yang datang di gereja, ada yang datang di rumah masing-masing. Mereka datang, kami semua datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sediakan waktu kami, diri kami yang terbaik malam hari ini. Untuk kami menaikkan syukur kami kepada-Mu untuk sepanjang tahun ini. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu karena kami sudah terima banyak hal yang baik daripada-Mu. Kami menaikkan syukur padamu untuk kesempatan malam hari ini, Tuhan. Lebih dari segala sesuatu yang kami rencanakan, lebih dari segala sesuatu yang kami pikirkan. Kehendak-Mu, Tuhan, di atas segalanya. Dan kami lakukan semua ini sesuai dengan apa yang Engkau mau. Ibadah malam Natal ini pun Kau yang atur, Tuhan. Dan karena itu kami percaya pasti urapan-Mu ada, Tuhan, di dalam ibadah Natal ini. Mengalir ke rumah kami masing-masing. Bukan sesuatu yang sifatnya sementara, bukan sesuatu yang sifatnya biasa-biasa saja. Tetapi sesuatu yang betul-betul menyentuh hati, menyentuh pikiran kami. Mengubahkan hidup kami semua sehingga kami semakin berkenan dan semakin menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kerinduan kami bukanlah untuk kami terima berkat-berkat yang seperti apa. Tapi kerinduan kami adalah untuk kami mengenal apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dan untuk kami bisa menyenangkan Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin kami semua, ajari kami semua, ajari kami sesuatu tentang Natal Tuhan.
sehingga kami tahu apa yang kami rayakan ini dan apa yang Kau mau ajarkan pada kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Oke, selamat Natal teman-teman semuanya. Bolehkah saya minta teman-teman semuanya untuk nyalakan suara sebentar dan terus bilang Merry Christmas gitu ya, satu-satu lagi. Merry Christmas. Merry Christmas. Ini adalah Christmas. hal yang teman-teman sangat berbeda. Kita nggak biasa, teman-teman sudah beberapa tahun di The Movers, teman-teman pasti tahu kita nggak biasa ngerayain Natal di tanggal 24 Desember. Biasanya kita agak awal bulan gitu ya. Lebih nggak biasa lagi kita ngerayain Natal jam 7 malam. Biasanya kita kalau ngadain ibadah tuh jam 6 malam. Lebih nggak biasa lagi kita ngadain Natal secara online. Tapi ya namanya tahun 2020 adalah tahun yang berbeda, jadi Natalnya juga berbeda. Dan Natal kali ini unusually simple gitu kan. Kita bikin segala sesuatunya lebih sederhana, lebih, kalau teman-teman tadi ikut ibadah dari awal, teman-teman juga pasti udah lihat bahwa kita bahkan nggak pakai singer yang banyak, nggak pakai drummer, nggak pakai bass, bahkan keyboard juga cuma satu gitu kan. Dan segala sesuatu ini mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kok seperti ini dan seperti itu. Semua karena Tuhan yang atur teman-teman. Tuhan minta supaya kita ngadain Natal yang simple. It is a simple Christmas, sesuatu yang sederhana gitu kan. Dan pada saat kami semua panitia mempersiapkan ibadah Natal ini, Tuhan mengingatkan saya kepada Natal yang pertama. Natal yang pertama itu juga adalah Natal yang sederhana teman-teman semuanya. Tapi Natal yang sederhana bukan berarti jelek gitu ya. Sederhana itu bukan berarti nggak meaningful. Mungkin sederhana, tapi berkatnya banyak gitu ya. Dan coba kita lihat bersama-sama, kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, saya bacakan buat teman-teman semuanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Teman-teman, pada saat kita membaca catatan Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita akan mendapati bahwa Yesus itu lahir di dalam kesederhanaan. Bayi Yesus, Tuhan Yesus, lahir bukan dari bapak ibu yang hebat, terpandang, ternama seperti apa, yang punya kekayaan yang luar biasa, tapi dari orang-orang yang bisa dikatakan sebetulnya biasa saja. Sederhana gitu ya. Dan Yesus lahir bukan dikelilingi oleh kerabat yang banyak, yang bertepuk tangan dengan kelahirannya, yang mengatakan, wah dia lucu sekali dan lain sebagainya. Tidak, Yesus lahir dikelilingi dengan binatang-binatang. Dan bayi Yesus bukan diletakkan dalam tempat tidur yang mewah, di dalam tempat penginapan yang bagus. Tapi bayi Yesus lahir di
dibungkus dengan lampin dan diletakkan di dalam palungan. Teman-teman, saya pada saat membaca Alkitab tentang catatan kelahiran baby Jesus, saya lihat bayi Yesus lahir dalam keadaan yang sangat humble. Dia merendahkan dirinya begitu rupa, dan keadaan yang humble itu, keadaan yang sederhana itu bukan suatu kebetulan, melainkan betul-betul kehendak Bapa di surga. Benar gak sih? Bapa di surga yang mengaturkan segala sesuatunya sehingga bayi Yesus bisa lahir di dalam kondisi yang seperti itu. Tuhan punya maksud di balik semua itu. Nah teman-teman, seperti yang tadi WL katakan gitu ya, meskipun Natal pertama adalah Natal yang sederhana, Natal yang simple, Natal yang pada akhirnya ada orang-orang yang dikirim Tuhan datang dan tapi memang itu orang-orang pilihan Tuhan gitu ya. Tapi nggak banyak gitu kan. Namun sampai hari ini yang namanya Natal pertama, the first Christmas, itu masih jadi Natal yang sangat berarti buat kita semuanya. Sampai hari ini kita masih ingat cerita Natal. Sampai hari ini seluruh dunia masih merayakan Natal. Sampai hari ini seluruh dunia masih ingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita semua masih selalu sukacita menyambut Natal. Betul atau enggak? Siapa yang sukacita menyambut Natal? Boleh angkat tangannya? Saya rasa kita semua sukacita menyambut Natal. Ada kesibukan tapi kita sukacita. Ada sukacita di dalam hati teman-teman. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua malam hari ini. Natal pertama adalah Natal yang sederhana. Sederhana, tapi bukan berarti biasa-biasa saja. Natal yang pertama itu simple, tapi berarti. Simple, tapi berisi. Dan simple, tapi powerful. Dan melalui cerita Natal pertama yang sederhana itu, Tuhan malam hari ini juga ingin mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat powerful buat kita semua malam hari ini. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Apa sih yang disampaikan oleh cerita Natal yang sederhana? Yang pertama teman-teman semua, Natal itu sebetulnya berbicara tentang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sesederhana itu sebetulnya. Natal itu berbicara tentang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Natal itu bukan bicara tentang apa yang kita mau, tapi Natal itu berbicara tentang apa yang Tuhan mau. Coba kita lihat kembali ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kelahiran Tuhan Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria ini mengandung dari Roh Kudus sebelum Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri. Perhatikan ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi, Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Di situ ada kata bermaksud teman-teman semua. Bermaksud itu artinya berniat. Yusuf ini berniat, berkeinginan, dia berkehendak. Di sini kita melihat bahwa Yusuf ini adalah manusia biasa, sama kayak kita. Dia punya keinginan, dia punya kehendak, dia punya niat. Dan niat dia adalah menceraikan Maria dengan diam-diam pada waktu itu. Tentunya kalau kita membaca cerita ini, sesuatu yang normal kan kalau Yusuf itu punya keinginan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Sesuatu yang normal bahwa dia itu punya suatu keinginan teman-teman. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan, sekali lagi dikatakan maksud itu. Jadi Yusuf punya maksud, punya kehendak, punya keinginan. Pada saat dia mempertimbangkan, ini satu hal yang baik bahwa Yusuf ini gak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dia pikir baik-baik dulu, dia benar-benar merenungkan segala sesuatu terlebih dahulu, dia berdoa terlebih dahulu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan malaikat Tuhan bilang, Yusuf jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Pada saat Yusuf sedang mempertimbangkan apa yang dia mau, teman-teman semua, Tuhan memberi arahan kepada dia. Kamu jangan ceraikan Maria, justru ambil Maria itu sebagai istrimu. Dan teman-teman, kita pindah ke ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ayat 24 dan ayat yang 25 dikatakan begini, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Waktu saya baca ayat ini, saya sangat kagum dengan betapa gampangnya buat Yusuf itu untuk ambil keputusan. Saya yakin dia itu sudah mempertimbangkan matang-matang untuk menceraikan Maria. Dia pasti udah memikirkan segala kemungkinan. Kalau aku tidak ceraikan, orang-orang akan menyangka bahwa aku dengan dia ini sudah bersetubuh terlebih dahulu, padahal aku tidak melakukan itu dengan dia. Dia berpikir matang-matang, kalau aku tidak menceraikan dia, kalau dia tidak aku ceraikan sekarang, dia juga nggak dapat konsekuensinya. Tapi kalau aku lakukan dengan terang-terangan menceraikan di hadapan orang banyak, nanti Maria ini akan dirajam dengan batu. Jadi dia sudah mempertimbangkan semua kemungkinan dengan sangat matang. Dia juga melindungi dirinya sendiri, dia juga berusaha untuk melindungi Maria sebisa dia gitu kan. Dia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Tapi teman-teman perhatikan, cukup satu perkataan dari Tuhan. Cukup satu instruksi dari Tuhan yang datang melalui malaikat di dalam mimpi. Dan Yusuf langsung mengambil keputusan. Oke. Aku akan ambil Maria sebagai istriku. Which is keputusan ini teman-teman adalah keputusan yang sangat beresiko sekali. Dia masih nggak tahu ke depannya itu gimana, apa yang harus dilakukan. Kalau orang-orang mikir macam-macam gimana, dia nggak tahu sama sekali. Tapi buat Yusuf, semudah itu teman-teman, nggak peduli apapun yang udah dia pikirkan. Tapi kalau Tuhan say no, maka dia akan bilang no juga. Kalau Tuhan say yes, maka dia akan bilang yes juga. Saya melihat di sini bahwa Yusuf adalah orang yang punya rencana, planning, keinginan, dan kehendak. Tapi ini teman-teman semua, Yusuf adalah orang yang bisa menyelaraskan apa yang menjadi keinginan, kehendak, dan planningnya dia dengan keinginan, kehendak, dan planningnya Tuhan. Sekali lagi teman-teman, Natal itu gak bicara tentang sesuatu yang ribet. Natal itu gak bicara tentang suatu hal yang sangat besar. Ya, ada sesuatu yang besar di dalam Natal. Ada satu mujizat yang luar biasa di dalam Natal. Tapi sebetulnya konsepnya itu sangat sederhana sekali. Konsep Natal adalah bagaimana kita manusia ini berusaha dan belajar untuk menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita paksa untuk jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita belajar untuk berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Sebetulnya itu teman-teman yang namanya intinya Natal. Natal teman-teman, kalau saya baca cerita Natal, saya terkagum sekali. Natal itu adalah peristiwa terbesar di dalam sejarah manusia. Dan dalam Natal, Tuhan pakai orang-orang bukan yang hebat-hebat, tapi sesederhana orang-orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Coba kita perhatikan, ada orang yang namanya Maria. Di dalam Alkitab, Maria itu sudah punya rencana, benar gak sih? Dia sudah punya rencana untuk menikah dengan Yusuf. Dia gak punya rencana untuk hamil sebelum menikah sama Yusuf sama sekali. Tapi Tuhan datang sama dia. Tuhan bilang, Maria, kau akan mengandung dari Roh Kudus dan kau akan melahirkan juru selamat buat dunia. Perhatikan apa kata Maria di dalam Alkitab, teman-teman. Maria gak pernah bilang no, Maria gak pernah bilang tapi gimana, Maria gak pernah begini dan begitu. Dia cuma bertanya, aku belum bersuami, gimana mungkin? Tuhan jawab, dan apa yang Maria katakan waktu itu? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita kan sering nyanyi, toh kita ini hamba Tuhan. Kita sering berkata, kita ini hamba Tuhan. Hei, kalau kamu hamba Tuhan, sudahkah kamu belajar untuk nurut sama Tuhan lebih lagi?
Orang Majus punya rencana untuk kembali kepada Herodes sesudah mereka lihat bayi Yesus. Tapi lewat mimpi, Tuhan memperingatkan mereka untuk kembali ke negerinya lewat jalan lain. Kalau orang zaman sekarang, kan mereka itu sering berkata, aduh sungkan sudah ditolong sama raja. Aduh sungkan sudah dikasih tahu sama raja begini dan begitu. Masa aku gak balik sama dia, dia sudah menolong aku seperti ini itu. Tapi sekali lagi, yang masuk di dalam cerita Natal adalah mereka-mereka yang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Menyalipkan dagingnya, daging ini diletakkan dan rohnya yang jalan. Tuhan bilang jangan balik ke negerimu lewat Herodes lagi, jangan balik ke Herodes lagi. Jadi mereka ambil jalan yang lain dan mereka kembali ke negerinya lewat jalan yang lain. Teman-teman semua, malam hari ini kita mau merenungkan bersama-sama. Sudahkah kita ini jadi orang yang mau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan? Pertanyaan saya, sudah tanya Tuhan belum untuk semua rencana yang kamu buat dalam hidupmu? Rencana untuk bekerja, rencana untuk ambil sebuah pekerjaan, rencana untuk mencari tempat tinggal, rencana untuk pindah rumah, rencana untuk pindah tempat pekerjaan, rencana untuk cari jurusan, rencana untuk masuk di dalam sebuah bidang yang baru, rencana untuk mengambil sebuah kesibukan yang baru, rencana untuk meletakkan sebuah pelayanan, rencana untuk ini, rencana untuk itu. Saya nggak tahu apapun rencana yang teman-teman buat saat ini. Tapi kalau kamu menyebut dirimu hamba Tuhan, anak Tuhan, seharusnya yang kamu lakukan adalah ikut apa katanya Tuhan, ikut apa maunya Tuhan. Ini kehendak Tuhan, ini kita. Jangan minta Tuhan yang ikut sama kita, tapi kita yang harus menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Ikut sama Tuhan. Tuhan bilang begini, ya kita ikut seperti itu teman-teman semua. Saya ingin ceritakan sedikit latar belakang Natal tahun ini teman-teman. Karena mungkin orang-orang bertanya-tanya ini dan itu. Sebetulnya semua planning yang dibuat oleh The Movers tahun ini, semua planning untuk Natal tahun ini, itu kami semua panitia tanya sama Tuhan. Di bulan Agustus, Tuhan berfirman, Tuhan menyampaikan bahwa tahun ini akan ada retret. Karena Tuhan bilang begitu, maka panitia langsung dibentuk dan kami rapat, kami adakan retret. Kami siapkan segala sesuatunya, kami siapkan apa yang diperlukan, belum bayar apapun tapi udah disiapkan semuanya. Dan bulan-bulan berjalan. Kemudian bulan November tiba. Di bulan November sudah waktunya untuk mulai bayar beberapa hal. Ada yang bilang, ini kita harus bayar DP bis. Oke, kita bayar DP bis. Berapa DP-nya dibayar. Kalau seandainya ini dan itu gimana? Udah gak apa-apa, bayar aja. Beli beberapa keperluan teman-teman. Tapi di bulan November firman Tuhan datang dan Tuhan bilang, belum tentu ada retret. Lalu saya mikir, gimana ya kalau bayar tapi gak jadi retret. Terus saya pikir, sudahlah gak apa-apa. Bayar aja. Kan awalnya Tuhan juga bilang ini mau ada retret, jadi bayar aja. Kalaupun gak bisa balik, ya sudahlah. Gak apa-apa gitu kan. Yang penting kita persiapkan sesuai dengan kemauan Tuhan. Tapi di bulan Desember, bulan ini teman-teman, tiba-tiba Tuhan bilang, no, gak jadi retret. Itu satu hal yang mengagetkan, tapi sebetulnya kami semua panitia sudah bersiap-siap dengan jawaban itu. Saya selalu bilang di tiap rapat, kita siapin yang terbaik, tapi kalau seandainya gak jadi, it's no problem. Yang penting Tuhan disenangkan. Tuhan bilang apa, kita jalan. Tuhan bilang A, kita A. Kalau Tuhan bilang B, kita B. Dan Tuhan bilang gak jadi retret, ibadah aja. Dan inilah yang kami lakukan.
Makanya teman-teman mungkin kaget, kenapa tiba-tiba retret dibatalkan? Bukan karena kita takut teman-teman semua, enggak sama sekali. Tapi karena Tuhan yang suruh. Kenapa kok pertamanya ada retret? Padahal katanya ini kan lagi situasinya lagi ada penyakit. Itu pun karena Tuhan yang ngomong pada saat bulan Agustus, sekitar bulan Agustus itu teman-teman semua. Jadi semua tanya sama Tuhan, termasuk ibadah hari ini. Kami pun tanya sama Tuhan, boleh nggak kalau seandainya ibadah ngundang ke gereja? Dan Tuhan bilang, no, lewat online aja. Oke, kita adakan secara online. Ibadahnya gimana? Simple aja, banyak doa, banyak sembah Tuhan. Oke, kita doa dan kita sembah Tuhan bersama-sama. Dan teman-teman tahu apa yang saya rasakan pada saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ternyata berkat dari Tuhan itu mengalir dengan sangat deras. Kalau teman-teman datang sama Tuhan malam hari ini dengan hati yang rindu untuk ikut apa kata Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan itu menjamah teman-teman di rumah teman-teman masing-masing. Hadiratnya gak terbatas, dia gak terbatas, dia bisa memberkati kita dimanapun kita berada. Seorang yang namanya Yusuf, seorang yang sederhana, dia bisa dipakai karena Yusuf itu nurut, karena dia mau nurut apa kata Tuhan. Dia gak banyak protes, dia gak banyak ribut. Dan dari situ teman-teman, yang namanya Yusuf ini dituntun Tuhan satu step lebih jauh. Dia nurut, dituntun lagi satu step lebih jauh lagi. Dia nurut, dituntun satu step lebih jauh lagi. Hal terakhir yang saya pengen adalah saya sama sekali nggak mau The Movers ini kehilangan tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya apapun yang kita lakukan, step yang kita jalankan, semuanya kita tanya sama Tuhan, termasuk ibadah malam hari ini. Dan kita harus bersyukur malam hari ini kita masih diizinkan beribadah. Malam hari ini kita ngerasain berkat Tuhan di rumah kita masing-masing. Amin teman-teman semuanya. Kita rasakan berkat Tuhan bersama-sama. Hal yang kedua teman-teman semua, Natal berbicara tentang ini. Hal yang pertama, untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, Natal berbicara tentang ada berkat bagi pribadi yang nurut dan cinta Tuhan lebih dari segalanya. Siapa yang mau nurut sama Tuhan boleh angkat tangannya. Ada berkat buat teman-teman semua. Memang kita gak nyari berkat, bukan cari berkat, cari Tuhan. Tapi Tuhan itu kan baik. Pas kita nurut cari Tuhan, berkat itu dengan sendirinya akan mengikuti kita semua. Seperti apa yang terjadi sama Yusuf. Teman-teman tahu di dalam Alkitab Yusuf dicatat gak cuma nurut sama Tuhan tuh sekali. Dia dicatat nurut sama Tuhan berkali-kali. Coba kita lihat Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Perhatikan kata-kata ini, maka Yusuf pun bangunlah. Pada saat Yusuf bangun, hal pertama yang dia lakukan apa? Hal yang pertama yang dia lakukan adalah nuruti firman Tuhan yang dia dapat melalui mimpi. Dia ambil Yesus, perhatikan urutannya, dia ambil Yesus terlebih dahulu, baru serta ibunya. Jadi dia utamakan baby Jesus, dia utamakan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Malam itu juga, lalu dia menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Di situ Yusuf punya total obedience, ketaatan total sama Tuhan. Terus sesudah Herodes mati, ayat yang ke-19, malaikat Tuhan muncul lagi sama Yusuf dalam mimpi. Dan malaikat Tuhan bilang, bangun, ambil anak itu serta ibunya, berangkat ke Israel karena mereka yang sudah membunuh anak itu sudah mati. Sekali lagi, apa yang dilakukan Yusuf? Hal pertama yang dia lakukan when he wakes up, yang dia lakukan pertama kali adalah ngambil Yesus sama ibunya. Gak pikir panjang, gak mikir ini dan itu, gak protes sama sekali. Dia langsung pergi ke tanah Mesir dan dia pergi ke daerah Galilea. Total obedience, ketaatan total, dan memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu. Lebih daripada prestasi teman-teman di sekolah,
Lebih daripada prestasi teman-teman dalam kerjaan. Berapa banyak pekerjaan yang kamu bisa selesaikan dalam tahun ini. Berapa banyak pencapaian yang kamu dapat di dalam hidupmu. Berapa banyak uang yang kamu miliki dalam rekening bankmu sekarang. Berapa banyak pencapaian-pencapaian di dalam pekerjaanmu masing-masing. Hal yang paling penting adalah teman-teman untuk nurut sama Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan satu-satunya di dalam hidup kita semua. Saya yakin dia lebih suka kalau teman-teman mikirin tentang dia daripada mikirin tentang duit terus. Mikirin tentang kerjaan, mikirin tentang gimana caranya supaya aku ini bisa lebih berhasil. Mikirin tentang gimana caranya supaya aku ini bisa terkenal dan dikenal sama banyak orang melalui media sosialku. Dia lebih suka kalau kamu cari dia dan memprioritaskan dia dan nurut sama dia dalam segala sesuatu. Dan kalau kamu melakukan hal itu, berkat itu dengan sendirinya akan mengikuti hidup kita semua. Kita gak perlu cari, tapi berkat itu akan ikut dan akan datang dengan otomatis dalam hidup kita. Berkat apa? Saya ingin tunjukkan. Berkat yang Tuhan kasih, Tuhan akan pelihara kita semuanya. Tuhan cukupkan semua. Teman-teman lihat, Yusuf itu pindah berkali-kali. Untuk pindah itu butuh duit yang banyak. Betul atau enggak teman-teman? Untuk pindah itu butuh dana yang banyak. Tapi Tuhan bisa sediakan dananya. Dengan cara apa? Tuhan kirimkan orang dari luar negeri yang namanya orang Majus datang. Dan mereka bawa persembahan yang berharga. Yang namanya emas, kemenyan, dan mur. Dan itu bisa dipakai oleh Yusuf untuk dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tuhan bisa pelihara dalam situasi yang sulit sekalipun. Berkat yang lain yang Tuhan bisa berikan, Tuhan lindungi. Maria gak dirajam sampai mati, betul gak? Herodes tidak bisa bunuh bayi Yesus. Tuhan lindungi kita semua di masa-masa corona ini. Siapa yang sehat hari ini boleh angkat tangannya. Siapa yang percaya sehat besok juga boleh angkat tangannya. Teman-teman tahu, teman-teman sehat bukan hanya karena teman-teman nurut protokol kesehatan. Tapi terlebih karena teman-teman nurut sama Tuhan. Tuhan tuntun. Tuhan kasih berkat, Tuhan tuntun. Setiap step Tuhan yang tuntun. Kalau Yusuf nurut ini, Tuhan kasih tuntunan berikutnya. Dia nurut yang ini, Tuhan kasih tuntunan berikutnya lagi. Dan yang berkat yang lain adalah Tuhan itu hadir buat kita. Teman-teman, waktu saya baca ulang-ulang lagi berkat-berkat Tuhan ini, Tuhan bilang sama saya, ini janjiku buat semua anak The Movers. Kalau mereka mengasihi aku dengan segenap hati dan betul-betul mau nurut sama aku, semua ini akan aku sediakan buat mereka. Apa sih teman-teman yang mau kamu cari? Mau cari kesehatan? Kesehatan itu cuma dari Tuhan. Orang bisa punya duit sebanyak apa kalau dia gak dikasih kesehatan ya gak bisa sehat. Apa sih yang teman-teman cari? Hikmat dalam sekolah? Cuma Tuhan juga yang bisa kasih. Dari luar dari Tuhan kita gak bisa cari lagi. Judulnya Simple Christmas. Kenapa kok Simple Christmas? Karena ikut Tuhan tuh sebenarnya simple. Orang yang bilang ikut Tuhan susah itu cuman orang yang bandel, yang dablek. Tapi kalau orang yang mau nurut sama Tuhan dan orang yang cinta Tuhan segenap hati, sederhana teman-teman, udah nurut, cinta sama Tuhan. Di tahun yang baru pun sebetulnya itu loh kuncinya, nurut dan cinta Tuhan lebih dari segalanya. Sudah selesai. Saya ingin akhiri firman Tuhan ini dengan ayat yang saya baca beberapa hari lalu. Saya baca tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Raja begitu marah sama mereka. Kenapa kamu tidak menyembah patung yang sudah kudirikan itu? Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bilang, nggak ada gunanya kami ngomong sama Tuhan dalam hal ini. Karena mereka cuma mau nyembah Tuhan dan mereka cuma mau mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan yang kami sembah bisa melepaskan kami dari api ini. Tapi seandainya tidak pun, kami gak akan sembah.
Raja itu begitu marah dengar perkataan itu teman-teman. Dia bikin api dalam perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Sampai orang-orang yang ngangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api, mereka tuh udah mati duluan karena kena api yang begitu panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian, mereka jatuh ke dalam perapian, dan mereka terbakar di dalam situ. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Raja melihat perapian itu, dia lihat bukan cuma satu orang yang ada di sana yang masih hidup jalan-jalan. Bukan cuma 2 orang di dalam situ. Bukan cuma 3 orang dalam situ. Tapi ada 4 orang di dalam perapian itu. Dan dia bilang yang keempat itu rupanya kayak anak dewa. Artinya yang keempat adalah Tuhan sendiri yang bersama-sama jalan di dalam perapian dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebetulnya di antara semua berkat yang tadi teman-teman lihat itu, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan proteksi, Tuhan memberikan segala sesuatu yang kamu perlukan. Yang paling penting itu apa? Tuhan hadir di dalam hidupmu. Kalau Tuhan hadir, segalanya tuh kamu dapatkan. Tuhan hadir bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan itu bisa melindungi mereka dari api yang akan memakan mereka. Tuhan bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mereka bisa keluar dari perapian yang menyala-nyala itu dengan kemuliaan yang lebih dari yang sebelumnya mereka dapatkan di dalam kerajaan itu. Sebetulnya yang terpenting di atas segalanya adalah Tuhan hadir di dalam hidup kita semua. Sama seperti Natal ini, Tuhan hadir dalam hidup kita semuanya. Karena itu jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus dari dalam hidupmu. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Jangan lupa untuk cinta sama Tuhan. Teman-teman, let's love God more. In 2021 kita harus cinta Tuhan lebih lagi dari sebelumnya, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau ngajak kita semuanya untuk malam hari ini, ayo kita katakan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau cinta sama Engkau lebih lagi, aku mau ingat Engkau lebih lagi, aku mau Tuhan Natal ini, Natal yang sederhana ini mengingatkan aku akan kesederhanaan dalam mengikut Engkau, yaitu untuk nurut padamu dan cinta Engkau dalam segala sesuatu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada kami, exceptionally simple Tuhan, begitu sederhana, tapi kami percaya yang sederhana ini menjadi kunci supaya kami semua mengalami kemenangan di dalam hidup ini, supaya kami bisa mengalami hidup yang terbaik di dalam Engkau dan mengalami Engkau dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mengasihi Engkau dan kami mau belajar mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, kami mengasihi Engkau dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang juga terlebih lagi mengasihi kami. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Mari semua nyanyikan bersama-sama. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that
prosesi malam kudus. Buat teman-teman yang di rumah, saya mau minta teman-teman mempersiapkan apapun yang mungkin bisa dipakai sebagai pengganti lilin. Mungkin ada senter, mungkin ada apapun. Siapkan bersama-sama sambil saya undang untuk Bapak Ari, Ibu Esther selaku Gembala Sidang bersama dengan C. Beatrice selaku Ketua The Movers dan Lydia sebagai Ketua Natal ya. Kita akan mengikuti prosesi malam kudus. Sungguh merupakan satu sukacita buat kami ya Bapa, jika kami boleh merayakan dan bersukacita atas kehadiran anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami semua, untuk memberikan kepada kami masa depan yang indah, untuk memberikan kepada kami keselamatan, untuk memberikan kepada kami satu contoh yang baik, bagaimana kehidupan yang sebenarnya sebagai anak-anak-Mu itu harus dijalankan. Ternyata Engkau satu pribadi yang sederhana, yang mengajarkan kami tentang kesederhanaan, yang mengajarkan kepada kami tentang sesuatu yang sangat-sangat bisa dilakukan oleh semua orang yang mau percaya kepadamu, yang bersandar kepadamu, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kami semua boleh merayakan Natal.
Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu sepanjang tahun ini. Meskipun kami harus melewati pandemi, tetapi kami tahu penyertaan-Mu sangatlah luar biasa atas kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tetap menuntun kami, memegang tangan kami, dan menjagai kami. Kami sangat bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami dan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami biarlah semua yang hadir by Zoom ataupun yang nanti akan melihat rekaman ini, berikan berkat buat mereka semua. Mari angkat tangan semuanya. Terimalah berkat-berkat dari Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan memelihara engkau, Tuhan berbaik hati dan bermurah hati kepadamu, Tuhan mengasihimu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Diberkati seluruh tim The Movers, baik yang hari ini bertugas maupun yang tidak bertugas, seluruh panitia, seluruh anggota The Movers, dimanapun mereka berada, yang mungkin hari ini sedang dalam perjalanan di luar kota atau sedang keluar kota, Engkau sertai mereka semua. Kiranya Engkau berkati, Kau jagai semua. Tutup bungkus semua anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami pada saat mereka pulang kembali ke Surabaya, mereka penuh dengan sukacita, berkesehat dan tidak kekurangan satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Natal menyertai semuanya. Dan berkat ini bukan hanya untuk hari Natal, tapi untuk ke depan berkat Tuhan akan terus ada dalam hidupmu. Diberkati semuanya dengan kasih-Mu yang luar biasa, yang memberi persembahan kepada Tuhan. Kau berkati sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Langit Kau bukakan, berkat Kau curahkan. Apa yang mereka sudah dapatkan, mereka boleh menikmatinya. Engkau memagarinya. Apa yang mereka kerjakan juga selalu menghasilkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu ada pada umat-Mu, memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mari katakan bersama, amin. Amin. Ya, gimana guys? Cukup seru ya hari ini, worship night kita hari ini, meskipun hanya cuma pemain musik yang simple-simple saja, tapi kita menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri Simple Christmas kita kali ini, kita akan sedikit adain foto challenge nih. Nah, foto challenge itu apa? Gini, aku akan jelasin. Nanti aku juga akan share contohnya. Nanti kalian harus sudah mulai mikir nih. Kalian mau mikir gaya apa ya? Mau foto kayak gimana ya? Nanti kita pikirkan bareng-bareng ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mengadakan foto challenge. Foto challenge-nya apa? Ini foto challenge-nya berupa grup, guys. Jadi nanti kalian akan dipecah sebagai beberapa grup gitu ya. Ada 4-5 grup melalui breakout room. Nah, rules game fotonya apa? Rules game fotonya nanti kalian akan dibagi melalui breakout room. Lalu kalian di dalam room itu akan ada sekitar 10 sampai belasan orang. Nah, nanti kalian tunjuk satu orang sebagai pemimpin atau nanti yang foto. Jadi nanti kalian akan membuat foto bareng-bareng sama teman-teman kalian dalam breakout room tersebut. Paham di sini? Ada yang kurang paham? Nah, jadi nanti kalian akan dibagi ke breakout room, nanti kalian klik join. Setelah itu nanti pilih salah satu dari grup itu, misalnya kalian langsung tunjuk siapa gitu ya sebagai pemimpinnya. Nanti pemimpin itu akan menjelaskan kalian harus bergaya foto kayak gimana. Jadi contohnya, aku kasih contoh ya. Contoh kayak gitu. Ya. Yes. Ini
adalah contoh foto yang kemarin kita buat oleh panitia. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini bentuknya bentuk pohon Natal. Jadi kalau kalian lihat di sini ini kayak dasarnya, gitu kan? Dasarnya, terus ini sudah bentuk pohon Natal, gitu. Kalian juga bisa bikin sekreatif mungkin, kalian sudah bisa mulai mikir mau bikin apa ya ini. Nah ini yang di sini juga bentuknya hati. Oke, kalian sudah mulai berpikir mungkin mau bentuk sesuatu, bentuk pohon Natal yang lain atau bentuk hati atau bentuk apa gitu juga bisa. Terus ada contoh lain. Nah ini contoh lain, para panitia ini bikin tulisan Happy Birthday Jesus, We Love You Jesus. Nah ini juga bisa kalian jadikan contoh gitu ya. Kreatif ya ini para panitia. Oke, nah ini ada contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini yang contoh yang kalian kayaknya nggak bakalan menang deh. Soalnya bentuknya masih nggak beraturan gitu ya. Bentuknya ini rencananya ini mau bentuk huruf C, inisial dari Christmas, tapi masih kurang nyambung. Mungkin kalian nanti kalau di breakout room pasti bisa bikin lebih bagus lagi dari panitia-panitia ini, harus bisa lebih baik. Oke? Kita mulai ya. Nanti kita akan kasih waktu 10 menit untuk kalian di breakout room. Kalian sudah mulai bisa berdiskusi mau bentuk foto gimana. Kalian juga bisa menentukan salah satu sebagai pemimpinnya dalam breakout room itu. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa untuk kalian klik join ketika nanti dirubah ke breakout room. Oke. Gimana? Setelah si fotonya pusing dah? Bingung dah fotonya gimana? Mengerikan. Pusing. Ya. Pusing juga ya. Oke. Nah hari ini sambil kita menunggu mengumumkan siapa pemenangnya, kita akan membuat video sedikit. Tahun ini ya. Oke. Gak ada apa-apa. GPT Kristus Raja Damai. Natal Mian. Marcel lagi. I know the waiting is done tonight. Oh, it's Christmas season. Gotta keep believing. Hear the angels singing tonight. Oh, it's Christmas season. Got a million reasons. Join the angels singing.
Oke. Selesai. Oke, 3. Maaf guys. 3. Satu. Hai. Nah, yang pertama ada One Family, kalian bisa kontak ke aku atau ke Shannon. Yang kedua ada Mantapu. Ya, di hari yang spesial ini kita mau Yeay. Gimana nih, kalian sudah merasa malu dengan video-video dan foto-foto tadi? Gitu. Nah, oke, kita akan mengumumkan pemenangnya. Siapa yang excited nih? Tadi gimana? Foto-fotonya lumayan sulit ya? Pusing nggak kalian mikir, kayak apa ya? Gak apa. Aku pasti menang. Maju mundur. Ada yang disuruh maju mundur, kameranya di-rotate gitu mungkin. Nah, oke, kita lihat beberapa hasil foto-fotonya ya. Ini yang disubmit ke kita ada 3 foto. Ada 3 foto dari 3 kelompok. Oke, kita harusnya ada 5 ya. Harusnya ada 5. Oke, kita jalan rambut. Oke. Kita lihat foto yang pertama, ini dari kelompok yang pertama. Waduh, ini ada Melanie, Adele, Albert, Beatrice dan Joyce, Nia sama Caroline. Ini konsepnya apa ini? Konsepnya apa tadi, guys? Oke, ini konsepnya katanya jalan karena one way, Jesus adalah jalan satu-satunya. Oke, boleh. Kreatif ya, kreatif. Kesetaraan gender katanya Pak Bial. Oke, kita next ya. Kita lihat foto kedua. Waduh, ini foto kedua kebalik semua ya ini ya. Nah, konsepnya katanya konsepnya adalah topi Natal. Oke. Kreatif juga. Yang di bagian bawah ini apa ya? Kepalanya. Tapi kok kepalanya malah kebalik. Oke. Sedikit ngumpulkan biar penuh. Oke. Kita lihat gambar selanjutnya. Waduh. Ini konsepnya love gitu. bagus. Cinta Yesus ini ceritanya. Ini bentuknya hati tapi bentuk hatinya ini ya apa? Patah-patah gitu kayak hatinya. Oke. Nah, kita sudah memilih pemenangnya. Pemenangnya atau juaranya adalah siapa ayo? Pemenangnya adalah ini kelompok kedua tadi dengan kreativitasnya boleh dia rotate kameranya gitu ya, jadi play terbalik kepalanya semua gitu ya. Meskipun bentuknya tidak terlalu beraturan tapi konsepnya boleh lah, kreatif banget. Oke ya, nanti ada Esther, terus ada Dani. Ini aku bacanya sambil berbalik. Cheryl, terus Meliana, Teddy, terus ini yang bagian bawah kepalanya orang ini, Celidia, terus Winnie, Febe, sama C. Beatrice. Nanti hadiahnya akan dikirim ke kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita akan foto bersama. Jadi kalian yang belum nyalain kameranya, ayo sekarang dinyalakan, kita akan foto bersama. Kok tiba-tiba ada orang? Oke, ayo siap-siap. Kameranya dinyalakan, yang belum nyalakan siapa ini? Elvina, Chelsea, Cliff, ayo Cliff nyalakan fotonya.
foto sampean. Videonya, kameranya. Bentar, ada yang belum join Zoom-nya. Ada Steve Aldi. Terus, oh ya, Ko Steve maksudnya. Ko Steve. Wih, Ko Steve ganteng loh, Ko Steve. Kalau di foto. Samuel, ayo Samuel, nyalakan videonya Samuel. Oke, mantap. Dan. Ada yang belum gabung? Ayo join guys. Sudah? Let's go ya, kita mulai ya. Tab yang pertama atau halaman yang pertama. Say cheese. Senyum. Nggak apa-apa. Let's go lanjut. Yo, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Let's go, halaman kedua. Senyum lagi 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Oke. Jadi gitu aja ibadah kita hari ini. Nah, jangan lupa kalian juga Merry Christmas, bye-bye. Oh ya, jangan lupa untuk kalian persembahan juga ya, nanti fotonya akan kita tampilkan di video saja. Bye-bye. Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas, guys. You guys. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Joko Niel. Gila nih parah. Aja.